semuanya, balik lagi di informasi terkini. Sekarang kita akan membahas sebuah berita yang berasal dari tempo.co yang berjudul Cerita WNI dari luar negeri yang kelabakan cari hotel karantina COVID-19. Pelaku perjalanan dari luar negeri kelabakan mencari hotel karantina di Indonesia. Salah satunya dialami Ardianto Pramono yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 9 Desember 2021. Hari itu, Ardi tiba bersama adik dan ayahnya yang berobat kanker di Singapura. Mereka sebelumnya telah memesan hotel karantina dan memilih paket menginap selama 5 hari di Hotel Mercure Jakarta Selatan seharga 5 juta via aplikasi agen perjalanan. Namun, petugas keamanan di tempat pengecekan memberitahu Ardi bahwa hotel karantina yang dipesannya sudah penuh. Ia memesan paket tersebut ketika mengurus tiket di Bandara Changi, Singapura. Bukti pemesanan itu menjadi syarat agar maskapai penerbangan dapat menerbitkan tiket. Saya terdesak karena harus buru-buru check-in, kata Ardi dalam laporan majalah Tempo edisi 18 Desember 2021. Mulai 2 Desember 2021, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan aturan wajib karantina selama 10 hari bagi mereka yang tiba dari negara lain. Aturan durasi karantina ini sebelumnya juga mengalami perubahan dari 3 menjadi 7 hari. Penyebabnya mulai ditemukan varian baru virus penyebab COVID-19, Omicron. Gagal menginap di Mercure, Ardi meminta pihak hotel memulangkan ongkos karantina yang sudah dibayar. Petugas di pos pemeriksaan kemudian menawarkan paket karantina selama 10 hari di hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Namun, Ardi menolak karena lokasinya terlampau jauh. Tawaran berikutnya adalah Hotel Holiday Inn di Mataram, Jakarta Timur yang berbanderol 23 juta untuk 3 orang termasuk ongkos tes usap 2 kali. Menurut Ardi, petugas karantina tak menjajakan hotel lain dan berkali-kali meminta dia segera memilih kamar. Ardi sempat mempertanyakan tarif yang sampai puluhan juta rupiah itu, tetapi petugas menyebut hotel itu termasuk paling murah. Namanya juga kepepet, akhirnya saya memilih Hotel Holiday Inn, ujar warga Magelang, Jawa Tengah itu. Pembawa acara olahraga Lucy Wiryono juga kelabakan mencari hotel karantina karena perubahan aturan isolasi menjadi 10 hari. Sebelum terbang ke Amerika Serikat, Lucy memesan paket karantina selama 3 hari di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Paket dibanderol sekitar 3,6 juta. Saat Lucy berada di Amerika Serikat, pemerintah mengumumkan perpanjangan masa karantina menjadi 10 hari. Ia pontang-panting memperpanjang paket karantina dan harus merogoh kocek 10 juta rupiah. Pada 15 Desember lalu, Lucy telah menyelesaikan masa isolasinya. Peraturan berubah-ubah selama pandemi ini dan tak ada gunanya marah-marah, tuturnya. Berbeda dengan mereka yang mengikuti karantina di hotel, pelaku perjalanan dari luar negeri lain harus menjalani masa pengucilan di tempat yang disediakan pemerintah. Riza Nazer, seorang karyawan swasta, kembali ke Jakarta pada 8 Desember. Saat itu, ia baru saja mengunjungi istri dan anaknya yang tinggal di Malaysia. Di Bandara Soekarno-Hatta, Riza menyatakan pada petugas bahwa ia belum menyewa kamar hotel karena perubahan durasi karantina. Petugas pun menawarkan paket karantina 10 hari di hotel sekitar bandara dengan tarif 8,2 juta rupiah. Jumlah itu sudah termasuk biaya 2 kali tes usap dan konsumsi. Saya bilang tidak punya uang sebanyak itu untuk karantina, ucap Riza. Laki-laki 35 tahun itu sempat menawar biaya kamar 300.000 per malam.
Namun petugas menolak dan mengatakan tarif tersebut sudah paling murah. Tak bersepakat, Riza disuruh bergabung dengan puluhan penumpang yang tak sanggup bayar biaya karantina di hotel. Sebagian adalah anggota jemaah tablik yang baru pulang dari Pakistan. Menjelang tengah malam, seorang petugas menghampiri untuk mendata identitas mereka. Mereka lalu diminta naik ke bus Damri menuju rumah susun Pasar Rumput, Jakarta. Rusun itu salah satu lokasi karantina terpusat yang disediakan gratis oleh pemerintah. Itulah informasi terkini hari ini. Untuk informasi lainnya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan. Bye-bye.